Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra J. Pratama, NPI 142190007 akan menjelaskan tentang praktikum getaran mekanis atau kinematika dinamika. Baik, langsung saja. Kita langsung masuk ke dasar teori. Nah, di dasar teori ini yang pertama ada persamaan gerak frekuensi natural. Sistem berosilasi yang paling sederhana terdiri dari massa dan bekas seperti ditunjukkan dalam gambar 1. Bekas yang menunjang massa dianggap mempunyai massa yang dapat diabaikan dan kekakuan K dan Newton per meter simpangan. Sistem mempunyai 1% kebebasan karena geraknya digambarkan oleh koordinat tunggal X. Hukum Newton kedua adalah dasar pertama untuk meneliti gerak sistem. Seperti ditunjukkan dalam gambar 211, perubahan bentuk bekas pada komposisi keseimbangan statik dalam delta, dan gaya bekas K delta adalah sama dengan gaya gravitasi W yang bekerja pada bekas M. Nah, ini pada gambar 1 terdapat gambar sistem bekas massa dan diagram bebas benda. Baik, selanjutnya sekarang hukum Newton kedua untuk gerak diterapkan pada massa M. Mx getaran sama dengan sigma F sama dengan W min K dikalikan delta plus K. Dan karena K delta adalah W, maka diperoleh Mx double dot sama dengan min Kx. Jelaslah bahwa posisi keseimbangan statik sebagai kesetimbangan acuan untuk X mengeliminasi W, gaya yang disebabkan gravitasi, dan gaya bekas statik K delta dari persamaan gerak hingga gaya resultan pada M adalah gaya bekas, karena simpangan X saja. Dengan mendefinisikan frekuensi pribadi angular omega n sebagai omega kuadrat n sama dengan K per M, terus persamaan 212 dapat ditulis sebagai X double dot plus omega n kuadrat kali X sama dengan 0. Dan dengan membandingkan persamaan X double dot plus omega kuadrat X, disimpulkan bahwa gerak adalah harmonik. Persamaan 4, suatu persamaan diferensial linear orde kedua yang homogen mempunyai solusi umum sebagai berikut. X sama dengan 4 sin omega nt plus B cos omega nt. Dengan A dan B adalah kedua konstanta yang perlu. Konstanta-konstanta ini dihitung dari kondisi awal X dikalikan 0 dan X kali 0. Dan persamaan 5 ditunjukkan menjadi X sama dengan X0 per omega n kalikan sin omega nt plus X0 cos omega nt. Periodik natural osilasi dibentuk dari omega n tau sama dengan 2pi atau tau sama dengan 2pi akar M plus K, M per K. Dan frekuensi natural adalah Fn sama dengan 1 per 2pi dikalikan akar M per K. Besar-besaran ini dapat dinyatakan dalam penyimpangan statik delta dengan mengamati persamaan 1, K delta sama dengan M kali G. Jadi persamaan 8 dapat dinyatakan dalam penyimpangan statik delta sebagai Fn sama dengan 1 per 2pi akar G per delta. Dan frekuensi natural sistem dengan 1% kebebasan ditentukan secara unik oleh penyimpangan statik delta. Satuan yang digunakan dalam persamaan di atas harus konsisten. Misalnya bila G diberikan dalam inci per S kuadrat, maka delta harus dalam inci dengan menggunakan G sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Delta harus dalam meter, namun lebih mudah menggunakan delta dalam milimeter kali delta meter sama dengan delta milimeter kali 10 pangkat min 3. Dalam hal ini persamaan 9 menjadi Fn sama dengan 1 per 2pi akar 9,81 per delta milimeter sama dengan 15,76 per akar delta milimeter. Bila sistem linear dengan 1% kebebasan dirancang, maka responnya akan tergantung pada jenis rancangan dan redaman yang ada. Bentuk persamaan gerak pada umumnya adalah Mx double dot plus Fd plus Kx sama dengan Ft. Dengan Ft adalah perancang dan Fd adalah gaya redaman. Walaupun gambaran gaya redaman sebenarnya sulit, dapat diasumsikan model-model redaman ideal yang sering menghasilkan perkiraan respon yang memuaskan. Dari model-model ini, gaya redaman karena kekentalan yang sebanding dengan kecepatan dan dinyatakan oleh persamaan Fd sama dengan Cx.
dengan C adalah konstanta redaman. Secara simbolik, gaya ini dinyatakan oleh peredam seperti gambar 221 dari diagram bebas benda. Persamaan geraknya dapat ditulis sebagai mx double dot plus cx dot plus kx sama dengan ft. Solusi persamaan di atas ada dua macam. Jika ft sama dengan 0, maka diperoleh persamaan diferensial homogen yang solusinya sesuai dengan getaran teredam bebas. Dengan ft sama dengan atau 0, diperoleh solusi khusus yang disebabkan karena rangsangan tanpa tergantung pada solusi homogen. Mula-mula akan diperiksa persamaan homogen yang akan memberi pengertian tentang peranan redaman dengan persamaan homogen mx double dot plus cx dot plus kx sama dengan 0. Maka pendekatan yang biasa adalah memisalkan solusi dengan bentuk X sama dengan E pangkat ST. Nah, ini gambar 2 ada sistem pegas massa redaman dan diagram bebas benda. Dengan X adalah konstanta, dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan diferensial, maka diperoleh ms kuadrat plus cs plus k dikalikan E pangkat ST sama dengan 0 yang dipenuhi untuk semua nilai T bila S kuadrat plus C per M kali S plus K per M sama dengan 0. Persamaan 226 yang kita kenal sebagai persamaan karakteristik mempunyai dua akar, yaitu S12 sama dengan min C per 2M plus minus akar C per 2M kuadrat min K per M. Jadi solusi umum persamaan gerak diberikan oleh persamaan X sama dengan AE pangkat S1T plus BE pangkat 2 pangkat S2T, dengan A dan B adalah konstanta yang harus dihitung dari kondisi awal X0 dan X0. Maka persamaan 17 yang mensubstitusikan ke dalam persamaan 18 menghasilkan X sama dengan E pangkat minus C per 2MT dikalikan AE pangkat C per 2M kuadrat min K per M T plus B pangkat akar C per 2M kuadrat min K per M kali T. Bila suku redaman C per 2M kuadrat kurang dari Km, maka eksponen menjadi bilangan khayal, yaitu plus minus I akar K per M min C per 2M kuadrat T, karena E plus minus akar K per M min C per 2M kuadrat T sama dengan cos akar K per M min 2C per 2M kuadrat T plus minus I sin akar K per M min 2 min C per 2M kuadrat T. Redaman kritis. Untuk redaman kritis CC, radikal persamaan 19 adalah CC per 2M kuadrat sama dengan K per M sama dengan omega n kuadrat atau C kuadrat sama dengan 2M akar Km sama dengan 2M omega n. Nilai suatu redaman biasanya dinyatakan dalam redaman kritis oleh rasio non-dimensional, yaitu C sama dengan C per CC, yang disebut rasio redaman dengan mengingat bahwa C per 2M sama dengan C kali CC per 2M kalikan C lagi omega n. Akar persamaan 17 dinyatakan dalam C sepanjang persamaan 17 menjadi S12 sama dengan min zeta plus minus akar zeta kuadrat min 1 kali omega n. Dan ketiga keadaan redaman yang dibahas di atas sekarang tergantung pada apakah C lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan 1. Gambar 3 menunjukkan persamaan 22 yang digambar pada bidang kompleks dengan C sepanjang sumber horizontal. Bila C sama dengan 0, persamaan 2,2 menjadi S12 per omega n sama dengan plus minus 1, sehingga akar pada sumbu khayal menunjukkan keadaan tanpa teredam. Untuk 0 kurang dari sama dengan zeta kurang dari sama dengan 1, persamaan 22 ditulis kembali menjadi S12 per omega n sama dengan min C plus minus I akar 1 min C kuadrat. Nah, ini pada gambar 3 terdapat pertambahan nilai C-nya ini.
Lalu gerak berosilasi C kurang dari 1,0, keadaan kurang teredam dengan mensubstitusikan persamaan 2,2 keadaan 18, solusi umum menjadi X sama dengan E pangkat zeta omega nt dikalikan AE pangkat omega nt plus zeta kuadrat omega nt plus BE omega nt min zeta kuadrat omega nt. Persamaan di atas juga dapat ditulis menjadi salah satu dari bentuk berikut. X sama dengan XE si omega nt sin dikalikan akar 1 min si kuadrat omega nt plus pi sama dengan C min si omega nt dikalikan C sin dikalikan akar 1 min si kuadrat omega nt plus C2 cos akar 1 si kuadrat omega nt. Dengan konstanta-konstanta X, Pi atau C1, C2 ditentukan dari kondisi awal. Dengan kondisi awal X0 dan X0 dapat ditunjukkan bahwa persamaan 25 menjadi X sama dengan C pangkat si nt dikalikan X0 plus si omega n X0 per omega n akar 1 min si kuadrat dikalikan sin akar 1 min si kuadrat omega nt plus X0 cos akar 1 min si kuadrat omega nt. Persamaan ini menunjukkan bahwa frekuensi getaran teredam adalah sama dengan omega D sama dengan 2pi per tau D sama dengan omega n dikalikan akar 1 min si kuadrat. Nah, ini pada gambar 4 terdapat getaran teredam C-nya itu kurang dari 1,0. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Untuk gerak teredam kritis C sama dengan 1, untuk C sama dengan 1 diperoleh akar ganda S1 dan S2 sama dengan omega n, dan kedua suku persamaan 18 digabung hingga membentuk suku tunggal. X sama dengan A plus B dikalikan E pangkat min omega nt sama dengan CE pangkat min omega nt. Yang kurang dalam jumlah konstanta yang dibutuhkan untuk memenuhi kondisi awal. Solusi untuk kondisi awal X0 dan X.0 dapat dicari dari persamaan 28 dengan mengambil si adalah 1, yaitu rumusnya X sama dengan E pangkat si omega nt dikalikan C cos dikalikan omega dt plus C kuadrat sin kali omega dt, di mana C1 X.0 plus si omega n X0 per omega n dikalikan akar 1 min si kuadrat dan C kuadrat sama dengan X0. Gambar 5 menunjukkan 3 jenis respon dengan simpangan awal X0. Bagian-bagian yang bergerak pada banyak meter dan instrumen adalah teredam untuk mencegah penyimpangan yang melampaui batas dan osilasi. Nah, pada gambar 5 ini ada gambar gerak teredam kritis C sama dengan 1,0 atau 1 ya. Salah satu cara untuk menentukan jumlah redaman yang ada dalam sistem dengan cara mengukur laju peluruhan osilasi bebas. Makin besar redamannya, maka makin besar juga laju peluruhannya. Suatu getaran yang teredam dapat dinyatakan dalam persamaan 24, yaitu X sama dengan XE pangkat si omega nt kalikan sin dikalikan akar 1 min si kuadrat omega nt plus pi, yang ditunjukkan secara grafik pada gambar 6. Di sini menggunakan istilah pengurangan logaritmik atau logarithmic discrement yang didefinisikan sebagai logaritma natural dan rasio dua amplitudo yang berurutan. Jadi pengurangan logaritmik menjadi delta sama dengan dan X1 plus X2 dikalikan lagi E pangkat si omega nt dikalikan sin kali akar 1 min si kuadrat omega nt1 plus pi per E pangkat min si
omega nt dikalikan T1 plus tau D dikalikan si M dikalikan akar 1 min si omega n dikalikan T1 plus tau D plus pi, dan nilai-nilai dari sinusnya adalah sama bila waktu ditambah dengan periode redaman tau D, maka hubungan di atas menjadi delta sama dengan ln E pangkat si omega nt1 per E pangkat min si omega n dikalikan T1 plus tau D, dan ln E pangkat min si omega n tau D sama dengan si omega n tau D. Nah, ini pada gambar 6 ada laju peluruhan osilasi yang diukur dengan pengurangan logaritmik. Dengan mensubstitusikan periode redaman tau D sama dengan 2 per omega n akar 1 min zeta kuadrat, maka pengurangan logaritmik di atas menjadi delta sama dengan 2 pi kali zeta per akar 1 min zeta kuadrat, yang merupakan persamaan eksak bila zeta kecil akar 1 min zeta kuadrat itu hasilnya 0, hasilnya 1, dan diperoleh persamaan pendekatan zeta itu adalah 2 pi zeta. Gambar di bawah ini menunjukkan diagram nilai-nilai zeta yang eksak maupun pendekatannya sebagai fungsi psi. Untuk tujuan percobaan ini adalah yang pertama untuk mengetahui harga K, yaitu harga K-nya ada di sini. Terus yang kedua, mengetahui pengaruh viskositas fluida atau biasa disebut kekentalan ya terhadap harga redaman atau damping sistem C. Nah, C-nya dari sini damping sistemnya. Jadi untuk mengetahui pengaruh kekentalannya juga. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh variasi posisi pegas redaman LK dan LC terhadap perilaku sistem respon, yaitu di sebelah sini LC dan LK-nya. Terus kita masuk ke langkah percobaan. Yang pertama, siapkan peralatan pasang ballpoint dan kertas grafik pada tempatnya. Yang kedua, pasang beban F pada buah timbangan pada bekas untuk harga beban N 1 kg, 1,25, 1,5, 1,75, dan 2, sambil harga G sama dengan 10 meter per second kuadrat sebagaimana pada tabel di bawah. Terus yang ketiga, catat perpindahan pada bekas tiap perubahan beban. Lalu pasang pegas dan redaman dengan fluida pelumas mesran MS40 pada tempatnya dan ukur posisi masing-masing LC 0,2 meter dan LK 0,6 meter. Lalu hidupkan motor pemutar kertas grafik. Terus berikan simpangan pada ujung poros X sebesar 30 mm, kemudian lepaskan. Terus ukur X1 dan X2 dari grafik yang diperoleh. Lalu lakukan langkah 4 dengan merubah LC sama dengan 0,4 meter. Terus yang selanjutnya lakukan langkah 5, 6, 7 dan lakukan langkah 4 dengan mengubah LC sama dengan 0,6 meter. Selanjutnya lakukan langkah 5, 6, 7 tadi. Terus pasang pegas dan redaman dengan fluida pelumas mesran minyak tanah pada tempatnya dan ukur posisi masing-masing LC sama dengan 0,6 dan LK 0,4. Lalu hidupkan motor pemutar. Berikan simpangan pada ujung poros besar X sama dengan 30 mm. Kemudian lepaskan. Ukur X1 dan X2 dari grafik yang diperoleh. Lakukan langkah 12 dengan merubah LK sama dengan 0,6 dan LC-nya tetap untuk angkanya. Terus lakukan langkah 14 sampai dengan 15. Lakukan langkah 12 dengan merubah LK sama dengan 0,8 dan LC-nya tetap. Lakukan langkah 13 sampai dengan 15. Lalu yang terakhir, pasang pegas dan redaman dengan fluida minyak tanah pada tempatnya dan ukur posisi masing-masing dengan LC sama dengan 0,6 meter dan LK 0,6 meter juga. Kita langsung masuk ke analisa data. Nah, ini di sini yang pertama kita disuruh menghitung harga K-nya. Ini untuk harga K-nya sudah terlihat ya. Jadi kita mengukur K-nya. Jadi ini ada data pengamatan kekakuan pegas 1 sama pegas 2.
dan kita udah peroleh totalnya itu masing-masing. Yang bekas 1 318,3,32, yang bekas 2 9975,82. Nah, untuk bekas 1 mencari K-nya, caranya sigma K per N. N ini adalah jumlahnya ya, jumlahnya ini ada 5. Jadi 3183,32 per 5 sama dengan 636,66 Newton per meter. Lalu bekas 2 ini juga sama rumusnya, totalnya dikalikan jumlahnya, jadinya 1955,16 Newton per meter. Lalu yang kedua, menghitung harga J untuk tiap-tiap redaman, tiap-tiap fluida redaman. Yang pertama, yang A ini ada fluida peredam AE 40 LC sama dengan 0,2 LK 0,6. Data-datanya ini sudah ada. Maka yang pertama kita mengukur deltanya, itu rumusnya ln X1 per X2 sama dengan ln 0,021 per 0,002 sama dengan 2,3 meter. Jadi datanya sudah ada ya, X1 sama X2 nya. Terus epsilonnya akar delta per 4 pi kuadrat sama dengan akar 2,3, ini di dari delta yang kita cari tadi, per 4 pi kuadrat sama dengan 0,24 meter. Terus selanjutnya ada WN sama dengan akar 3K kali LK per M kali L sama dengan akar 3 kali 636,6 dikalikan 0,6 per 1,25 dikalikan 1. Hasilnya ini akar 1145,8 per 1,25 yang menghasilkan 30,2 dt. Dan untuk mencari C sama dengan 2M kali WN kali C, yaitu 2 kali 1,25 kali 30,2 kali 0,24, hasilnya 18,12 Newton second per meter. Untuk K-nya sendiri sudah diketahui ya tadi ya, 636,6 ya tadi ya. Terus untuk fluida peredam AE 40, LE 0,4 dan LK 0,6, datanya sudah ada. Terus untuk deltanya ln X1 per X2 sama dengan ini dan lagi 0,020 per 0,003, hasilnya 1,8. Dan untuk epsilonnya rumusnya seperti yang A tadi, itu juga sama rumusnya. Untuk hasilnya 0,21 meter. Terus WN nya juga sama rumusnya, hasilnya 30,2 dt. Dan untuk C hasilnya 15,4 ns per meter. Untuk K nya tetap ya. Selanjutnya di C ini ada fluida peredam AE 40 LC 0,6 LK 0,6. Data-datanya sudah ada, rumusnya pun sama. Untuk deltanya ini hasilnya 0,19 meter, epsilonnya 0,19 meter, dan WN nya 30,2 dt, C nya 14,34 ns per m. Untuk K nya tetap. Yang D fluida peredam AE 40 LC nya 0,6 LK nya 0,2. Ini datanya sudah ada, rumusnya pun juga sama. Hasilnya ini deltanya 0, epsilonnya 0, WN nya sama dengan 17,4 dt, C nya 0, terus K nya tetap. Untuk fluida peredam AE 40 LC 0,6 LK 0,6, ini semua sama. Untuk delta sama epsilonnya 0, WN nya 24,7 dt, C nya ini 0, untuk K nya tetap. Dan F fluida peredam minyak tanah LC 0,2 LK 0,6, untuk datanya sudah ada juga. Ini pun rumus-rumusnya juga sama ya, dari mulai delta epsilon WN C ini rumusnya sama. Hasilnya ini deltanya 0,6, epsilonnya 0,12, WN nya 30,2 dt, C nya 9,06 N kali S per meter. Untuk K nya juga tetap sama harganya. Yang G fluida peredam minyak tanah LC 0,4 LK 0,6, data-datanya ini sudah ada juga. Untuk deltanya ln X1 per X2 kali ln ini sama ya rumusnya, kali 0,021 per 0,003
0,13, ini hasilnya 0,5 meter. Epsilonnya ini dihitung hasilnya 0,11 meter, WN nya 30,2, C nya 8,30 NS per meter, dan untuk K nya tetap. Dan untuk H-nya, fluida peredamnya minyak tanah, LC 0,6, LK 0,6. Data-datanya ini sudah ada. Jadi hasilnya untuk deltanya 0,4, epsilonnya 0,10, WN 30,2, C-nya 7,55 NS per meter, dan K-nya pun tetap. Jadi data-data yang sudah kita hitung tadi kita masukkan dalam tabel ini ya. Ini sudah kita masukkan semua. Pada pegas 1 ini sudah selesai. Lalu untuk pegas 2-nya pun caranya juga sama, rumus-rumusnya juga sama. Dan ini untuk data hasil perhitungan di pengamatan redaman damping pada pegas 2. Lalu kesimpulan yang didapatkan dari hasil praktikum ini adalah yang pertama, viskositas fluida mempengaruhi harga redaman C. Makin besar harga viskositas, maka harga redaman akan semakin besar pula, atau dengan kata lain semakin baik efeknya untuk redamannya. Jadi ini untuk viskositasnya sangat mempengaruhi ya ini ya. Terus yang kedua, variasi posisi pegas dan redaman sangat baik efek redaman sistemnya, dan jika posisi redamannya berbeda dengan harga yang dihasilkan, redaman juga berbeda. Baik, sekian, terima kasih. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.